Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke teman-teman, aku habis nonton 13 Terrors episode 9 dan sedikit mengejutkan. Cuma aku nggak bisa kasih tahu sekarang karena nggak asik dong. Kalau gitu aku kasih tahu dulu aja deh sinopsis singkatnya. Jadi di episode kali ini akan bercerita mengenai sebuah boneka tari di sekolah yang katanya dirasuki arwah gentayangan. Parahnya, boneka ini suka mengganggu anak-anak, katanya sih. Tapi walaupun semua orang mempercayai kisah itu, ada seorang anak bernama B yang pemberani, tak percaya akan hal mistis. So, gimana kelanjutannya? Mari kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan seorang siswi yang sedang bermain game di dalam toilet. Meski notif lowbat sudah muncul, siswi itu tetap saja berusaha lanjut bermain game hingga handphonenya mati beneran. Mungkin saja bukan memang hari keberuntungannya. Secara mendadak, pintu kamar toiletnya digedor. Lalu ada suara dan bayangan kaki yang terus berjalan mengitari pintu toiletnya. Awalnya, siswi itu tak menghiraukan sampai di saat pintunya kembali digedor. Siswi itu mulai ketakutan karena bayangan kaki masih saja tetap berada di depan pintunya, tak bergerak sama sekali. Dor, pintu itu digedor lagi, tapi kali ini dengan sangat keras. Si siswi langsung maju dan mengambil cutter di dalam tasnya, mengancam dan memaki siapapun yang ada di luar. Gedoran berhenti, siswi itu lalu jongkok untuk mengintip. Di sana rupanya ada sepasang kaki yang memakai sepatu heels. Terus ia mencoba untuk memanggil orang tersebut, berusaha bertanya siapa yang ada di sana. Lalu tiba-tiba, muncul sebuah kepala. Karena keadaan sangat mendesak, siswi itu membuka pintu toilet, di mana berdiri dengan mematung sebuah boneka yang memakai pakaian penari di hadapannya. Siswi itu tak berkata apa-apa, kemudian ia berjalan pelan-pelan untuk keluar, dan kepala boneka tari itu tiba-tiba memutar ke samping, lalu pintu pun terkunci. Siswi itu berteriak ketakutan, dan muncullah sosok penampakan di hadapannya. 3 orang sahabat sedang bergosip, di sana ada Pam, Viu, dan Tip. Mereka membicarakan siswi perempuan yang tadi, bernama Tiu. Tiu masuk rumah sakit sesudah katanya dihantui arwah boneka dari kelas seni. Waktu sedang asik mengobrol, salah satu teman kelas mereka yang bernama B muncul. Ketiga orang ini pun langsung menyapa B dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Tapi B malah menganggap itu bohong. Lebih tepatnya, B pesimis kalau hantu itu nyata. B berasumsi Theo cuma sakit biasa. Hanya orang-orang seperti kalian lah yang percaya cerita bohongan kayak begini, ucapnya. Sikap B yang terbilang cukup polos ini membuat Viu dan Tip bete. Lalu bel istirahat pun berbunyi. Mereka tak mau masuk kelas karena memilih untuk bolos. Berbeda dengan Pam, ia memilih untuk masuk kelas bersama dengan B. Sekarang sedang pelajaran di kelas seni, dan di belakang itu adalah boneka yang sempat kita saksikan muncul di cerita awal, yang katanya ada arwah gentayangan. Ucapan teman-teman tadi ternyata terngiang-ngiang di kepala B. B terus memandang ke arah boneka itu, lalu tiba-tiba muncul rambut menutupi wajah B. Uniknya, B sama sekali tidak terkejut. Itu rupanya adalah rambut Pam. Ia mencoba menakuti B, tapi Pam menjadi terkesan karena B tidak sama sekali takut. Kemudian, guru di kelas meminta mereka mengumpulkan tugas musik. Waktu B maju ke depan, Bu Guru bertanya, mengapa kedua temannya, Viu dan Tip, tidak masuk kelas. Dengan polos lagi, B berkata kalau mereka mau bolos kelas. Bu Guru cuma tersenyum, lalu berucap, B, kalau kamu mau punya teman, cobalah sesekali berbohong. Dan B cuma mengangguk. Waduh, nih anak polosnya minta ampun ya. Sampai-sampai guru loh yang suruh dia belajar bohong. Oke, lanjut. Sewaktu B sedang berjalan sendirian, tak sengaja dari lorong sekolah, ia melihat boneka dari ruangan kelas tari, memandang ke arahnya. Tapi B sama sekali tak gentar. Wajahnya juga sangat datar. Pam sedang asik bermain basket di lapangan bersama teman-temannya. Lalu waktu ia sedang mengoper bola, tak sengaja Pam melihat B yang jongkok di halaman sekolah. Pam pun lalu mendekat dan bertanya apa yang sedang dilakukan B pada tempat ini. Kita bisa melihat kalau B mengambil tanaman dari tanah, lalu memindahkannya ke dalam gelas bekas. Ucapan Pam sama sekali tak dijawab oleh B. Karena ini juga Pam membenarkan perkataan orang-orang kalau B terkenal sebagai siswa yang aneh di sekolah mereka. Kalimat dari Pam ini langsung membuat B menatap ke arahnya dengan ekspresi datar. Lalu B malah memilih untuk pergi dan Pam mencoba menyusulnya. Hari sudah sore dan Pam berjalan pulang bersama B menuju asrama. Dengan wajah polos lagi, B berkata, apakah benar kalau Pam, Viu, dan Tip terkenal suka membuli orang?
Pam langsung mengelak dan berjanji kalau ada orang yang berniat buruk pada B, ia akan membantu B. Lalu Pam bertanya, mengapa B masuk sekolah di pertengahan semester seperti ini? B emangnya pindahan dari mana? Tapi B tak menjawab lagi dan Pam menjadi tidak enakan. Pada malam hari, siswi perempuan baru saja selesai latihan eskul tari dan mereka semua berlari ketakutan setelah mendapati kepala boneka di ruangan seni telah hilang. Rupanya di dalam kamar asrama, B memegang kepala boneka itu. Sudah dapat kita pastikan, ialah yang mencuri kepala boneka itu. Kok kamu agak aneh ya, B? Oke, lanjut. B cuma diam mematung sambil memandang kepala boneka. Lalu ia menghentakkan kepala boneka itu pada sebuah meja dan anehnya banyak pasir keluar dari sana. B memegang beberapa pasir dan ada 2 buah gigi manusia di sana, membuat B lumayan kebingungan. Lalu tiba-tiba teleponnya berbunyi. Rupanya itu adalah Bu Guru yang mengingatkan B untuk membantu teman-temannya di acara pentas seni sekolah. Bu Guru sangat perhatian kepada B. Malam hari masih panjang dan B mendadak terbangun dari tidurnya setelah mendapati pintu kamarnya terbuka. Kemudian ia bangun untuk menutup pintu. Ketika B berbalik arah, seperti ada orang yang bersembunyi di balik selimut miliknya. B tak gentar sedikit pun, ia malah mendekat dan menarik selimut itu. Di baliknya muncul sosok wanita yang parasnya seperti B. Lalu wanita itu malah tersenyum, lantas berteriak sangat keras, membuat B menjadi panik dan ingin menutup telinga. Sewaktu B mengangkat tangannya, kulit tubuhnya sudah berubah menjadi seperti boneka. Ternyata semua itu cuma mimpi. Lalu suara pintu kembali digedor. Tanpa takut, B langsung membuka dan itu adalah Pam. Ia meminta izin untuk tidur bersama B karena Pam sangat takut hantu. Ketika masuk kamar, Pam langsung kagum dengan kamar B yang penuh dengan tanaman. Ia pun mulai paham mengapa B mengambil tanaman tadi siang. Jelas saja, B sangat menyukai untuk mengoleksi tanaman. Sesudahnya mereka pun kembali tidur. Besok hari sekolah, semua anak sedang merapikan ruangan untuk persiapan pentas seni. Beberapa saat kemudian, View datang dengan raut wajah yang ketakutan. Ia mendapatkan informasi kalau kepala boneka di ruangan seni tiba-tiba saja menghilang. Lalu semua teman-teman mulai bergosip lagi tentang boneka itu. Di lain sisi, B tak peduli dan kemudian ia malah lanjut beres-beres kelas. B berbicara, tiba-tiba saja ia meminta bantuan untuk ditemenin membuang sampah. Tapi jahatnya tak satupun teman yang peduli kepadanya. Lalu Pam mendekat kepada B, yang dimana B sudah berharap kalau Pam mau menemaninya. Tapi lucunya, Pam ternyata memberi B sampah baru. Akhirnya B terpaksa harus membuang sampah sendirian. Sewaktu B masih di tempat pembuangan sampah, lampu sekolah mendadak mati semua. B pun sadar akan hal itu, tapi ia malah dengan santai memilih untuk berjalan kembali ke kelas mencari teman-temannya. Tampak dengan jelas, ruangan kelas kosong dan meja sudah rapi, tapi tak ada siapapun. B menghidupkan lampu, lalu ia berjalan masuk dan kakinya dipegang oleh seseorang dari bawah meja. Rupanya itu adalah View, ia sedang menangis di sana. Kemudian, View pun menceritakan apa yang sedang terjadi. Sewaktu B membuang sampah, View, Tip, dan Pam ingin mengerjai B dengan cara mematikan semua lampu dan mengunci pintu. Lalu yang terjadi, mereka malah mendengar suara B menggedor pintu. Awalnya pula mereka membiarkan hal itu, namun semakin lama semakin menjadi aneh, sebab B berteriak sambil memaki. Hal ini pula membuat mereka takut dan tiba-tiba pintu terbuka sendiri, yang membuat View langsung berlari ketakutan, sedangkan Tip dan Pam cuma bisa terdiam. Terdengarlah suara kaki melangkah ke dalam kelas, yang waktu mereka intip, itu adalah boneka tari yang berjalan. Tiba-tiba saja, boneka itu sudah berada di atas Pam, yang membuatnya kabur, dan si boneka malah mengejar Pam. Maka tinggallah View sendirian di dalam ruangan kelas ini. Setelah View bercerita, lampu lorong mendadak mati. Lalu seorang wanita lewat dari sana. B tanpa rasa takut malah mengikuti sumber perempuan itu berjalan. Terdengarlah suara musik dari ruangan seni. B mendekat dan memaksa untuk membuka pintu yang terkunci, tapi Tip melarangnya. Seakan mentalnya sangat keras, B memilih untuk mengintip dengan cara memanjat ke dekat jendela balkon. Dari dalam ruangan ternyata ada Pam yang joget TikTok menggunakan pakaian tari. Lalu tiba-tiba sebuah boneka muncul yang membuat B kaget kemudian terjatuh dari ketinggian. Semua orang kepanikan, rupanya mereka sedang berniat untuk ngeprank B. Tip langsung berlari ke bawah untuk melihat kondisi B, dan ketakutan mereka menjadi kenyataan.
B dinyatakan meninggal. Dari lantai atas, Pam dan View pun berdebat. Mereka saling menyalahkan yang dimana kelakuan mereka ini malah merenggut nyawa teman sendiri. Sambil duduk, mereka berdua menangis. Akhirnya memutuskan untuk merahasiakan hal ini agar tak masuk penjara. Lalu Pam dan View berdiri, mereka memandang ke arah temannya itu lagi. Dan keanehan terjadi. B mendadak bangun dari kematiannya dengan kondisi tubuh yang bergerak dengan sangat aneh. Mereka lalu berteriak untuk memperingati Tip yang sedang menelpon. Tip dengan spontan melihat ke arah B. Wanita itu tampak sangat aneh. Ia membenarkan posisi lehernya sendiri. Tip pun ketakutan, lalu ia lari dan B malah melompat ke depannya. Kemudian dengan cepat B memutar kepala Tip hingga ia meninggal. B cuma meminta maaf sambil memasang wajah polos. Darah yang keluar dari tubuh B juga berwarna hijau, bukan merah seperti manusia pada umumnya. Setelahnya, B memandang ke atas. Di sana, View dan Pam mencoba untuk kabur. Namun, dengan sangat cepat, B melompat ke arah temannya. Mereka meminta maaf. Tapi, B tak bisa melepaskan mereka berdua, sebab rahasia B sudah terbongkar. Tak sengaja pula, Pam mendorong View ke arah B. Dan, darah menyemprot ke arah Pam. Tangan B rupanya sudah lurus ke depan. View tertusuk oleh tangan B hingga ia meninggal. Tersisalah Pam sendirian, kemudian ia berhasil keluar sekolah karena B sedang menangis. Di depan sekolah, Pam tak sengaja bertemu dengan bu guru yang lewat. Sambil gemetaran, Pam menceritakan semua yang terjadi. Lalu dari kejauhan, B sudah berjalan ke arah mereka. Bu guru mencoba menenangkan Pam dan menyuruhnya untuk bersembunyi di bagasi mobil. Selagi bu guru mencoba berbicara kepada B. Sesudah itu, dari dalam bagasi, Pam mendengar suara bu guru yang berbicara dengan B di luar, di mana B bertanya tentang posisi Pam. Keheningan pun terjadi, lalu tiba-tiba pintu bagasi terbuka. Di sana sudah ada bu guru dan B. B langsung berkata kalau ada 3 orang yang mengetahui keberadaan mereka. Lalu bu guru menutup bagasi sambil Pam berteriak. Besoknya, di ruangan kelas seni, B mengucapkan terima kasih. Lalu bu guru bilang, B cuma beruntung kali ini. B harus belajar untuk berbaur dengan manusia. Bu guru berpesan lagi agar B tak mempercayai manusia lagi. Lalu ia pun pergi. Kemudian B menatap ke arah boneka di ruangan seni itu, yang kini sudah bertambah menjadi 3 buah. Yang jadi pertanyaan aku, apakah di dalam kepala boneka itu akan ada gigi masing-masing teman B lagi? Boleh juga ya episode kali ini, plotnya crazy banget cuy, oke. Dan setelah itu, 13 Terrors episode 9 pun selesai.